ini orang tidak sholat bisa nak tahu. Ya kenapa nak pelajari? Sama aja dokter. Biar tidak sholat dokternya bisa nak tahu penyakit jantung ini. Karena hitam di bagian matanya. Nah begitu. Kalau ilmunya pernah dipelajari, biar orang tidak sholat bisa tahu. Tapi kalau dia tidak pernah pelajari ilmunya, biar bangun sholat tahajud setiap malam, dia tidak akan tahu. Kan begitu aja. Itu aja kuncinya. Kadang-kadang kita akan mengatakan, oh tidak usah percaya karena dia tidak sholat. Oh bukan, lain itu. Karena memang ada ilmunya. Di situ dipelajari betul. Mulai dari rambut tidak akan bunyi itu 40 hari. Kemudian ketika ada keringat, itu akan jatuh dari bagian atas itu ke ujung sulbiah, dan itu dingin seperti air es, kemudian hilang. Kemudian akan gemetar, mulai dari ujung kepala itu gemetar sampai ke ujung kaki, itu kayak merinding. Tapi ketika kita mengingat kematian, itu langsung hilang. Itu 70 hari. Sama aja ketika orang bermimpi melihat dirinya keluar dari dirinya, hitung langkahnya. Kalau dia kembali, berarti itu tanda Anda akan naik rezekinya. Tapi kalau dia tidak kembali, itu tanda kematian. Dan itu tidak melenceng, Pak. Hitung langkahnya itu. Itu nggak tahu orang dulu. Makanya dia bilang, oh tinggal saya ini ndak hanya bulan ini. Dia sudah tahu. Karena itu ada tandanya. Cuma karena tidak sering kita mati, sehingga tidak paham. Makanya seandainya bilang sering mati, ditahu bilang mau kak mati ini. Sama aja orang mau tidur tuh. Kalau sudah ada matanya dia bilang mau kak tidur ini. Kenapa? Karena sering tidur. Kan begitu Pak. Makanya ilmu karena berulangnya sesuatu. Makanya orang yang sering menghadapi orang sakarat. Itu biasa banyak yang dia tahu. Dia bilang oh tanda-tanda biasanya begini. Tapi jangan kasih tahu orang. Yang dia bilang begini kemarin mati begini. Sudah jangan. Kasih semangat. Makanya kalau misalnya orang sudah tidak kita lihat kayak tidak ada respon. Itu miringkan ke kiri. Miringkan dulu ke kanan, bagian kirinya di atas. Baru lepas. Kalau dia tergantung bagian pinggulnya ini, tidak rapat itu Pak. Orang yang mau meninggal itu terangkat bagian sini. Itu tidak rapat di lantai. Iya, bisa ditahu itu Pak. Dan ulama kita dulu kan ajarkan terbuka itu. Kalau akan disembunyikan itu kalau saya kasih tahu aja. Karena daripada kita menghadapi orang sakarat, kita tidak tahu. Makanya ketika orang sudah kita lihat tersisa, bacakan surah Yasin. Surah Yasin itu bukan singgah di salamun qaulan mir rabbir rahim. Bukan di situ. Tapi tempat yang paling bagus itu mendoakan ketika sampai pada kalimat mubin. Itu 7 kali dalam surah Yasin. Fi dhalalim mubin. Singgah baru doakan. Ya Allah ketika ini penyakit terakhir untuk beliau. Maka mudahkan ia menghadapi kematiannya. Tapi ketika bukan penyakit terakhir, maka jadikan syafaat surah Yasin ini sebagai penyembuh terhadap penyakit yang dia alami. Jadi itu surah Yasin bukan pembunuh. Iya, Nabi bilang, aku bacakan, mati nanti. Itu tidak. Dibacakan. Tapi ketika orang tidak ada respon, kan biasa itu tidak ada respon. Kayak, apalagi kalau biasa matanya begini, melihat ke kiri, melihat ke kiri. Biasa orang Makassar bilang, ada na tunggu. Itu sebenarnya orang, Pak. Istilahnya ini togi maka dia pusai. Dia tidak tahu dia mau kemana. Iya, makanya di saat itu penting sekali dituntun. Tapi yang dibacakan bukan surah Yasin. Itu dibacakan surah Ar-Ra'd. Jangan bacakan Yasin. Ketika ada orang begini-begini matanya, itu jangan bacakan Yasin. Bacakan surah Ar-Ra'd. Tapi dibacakan dengan suara lirih. Jangan keras. Itu akan tenang itu. Jadi itu tidak sembarang dibacakan bilang harus surah Yasin. Tidak. Harus dilihat juga keadaannya. Nah, kemudian ketika orang meninggal, itu kan kuncinya kan di situ. Dari ujung kaki sampai lutut. Dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Ketika orang sakarat, ganti pakaiannya yang bagus, agak bagus, yang agak bisa longgar sedikit, kemudian wudukan dia. Karena siapa yang ada wudunya kemudian meninggal, maka dia mati syahid.
Kemudian siapkan sedikit air minum. Setiap dia tersiksa, itu ambilkan air sedikit untuk kita kasih minum. Karena itu kehausan betul. Sampai orang yang sakarat itu biasa hanya 5 menit itu sudah pecah bibirnya. Saking tersiksanya. Makanya Nabi ketika sakarat itu minta disiram air timba. Ini makanya dikasih minum. Nah, kalau sudah meninggal itu disedekapkan. Tangan kanan di atas laki-laki, perempuan sama. Kalau tangannya tidak mau bersedekap, jangan diikat, Pak. Sering kita ambil kain baru diikat, jangan. Itu diasankan di telinga kanan. Kalau dipegang saja, tekan sedikit, jadi ditarik, kemudian ditahan, baru asankan. Selesai diasankan, lepas itu, tidak jatuh itu. Itu tanda orang yang tidak bisa bersedekap. Itu berarti orang itu ketika hidup tidak meninggalkan pekerjaan dunia ketika azan dikumandangkan. Itu tidak mau bersedekap tangannya itu. Itu siksaan di dunia sudah nampak itu, Pak. Nah, banyak orang sekarang begitu. Azan orang, pokoknya nak kerjamu pekerjaannya. Yang paling parah itu tukang masjid. Azan orang ada keliling-keliling bawa ember. Iya. Iya, padahal di masjid ini. Tapi ada yang paling parah, Pak. Orang yang ngangkut jenazah. Nangkuk masuk ke dalam masjid, baru keluar cerita. Sholat orang di dalam, nanti selesai sholat baru masuk lagi. Ini parah ini, Pak. Orang mati dia bawa, sudah sampai di masjid, keluar. Itu yang jadi masalah. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Ya. Sedekapkan tangannya, tutup matanya dengan membaca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Itu juga dibaca ketika dimasukkan orang ke dalam lahat. Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Jadi itu kalau tidak mau baca Allahumma ghafir baru sebut namanya. Itu baru tertutup. Ada itu orang yang tidak mau tertutup matanya kalau dibaca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah, masih terbuka sedikit. Makanya tutup kembali dengan baca Allahumma ghafir baru sebut namanya. Allahumma ghafir li Muhammad Yusuf. Nama aku sebut nanti takut kalau nama aku sebut. Iya. Nah, setelah itu disunnahkan dan lebih utama ketika seorang laki-laki yang meninggal, itu laki-laki juga yang memandikan. Tapi boleh silang laki-laki yang meninggal tapi perempuan yang memandikan ketika dia itu adalah anaknya ataupun istrinya. Makanya Rasulullah sebelum meninggal itu pernah berwasiat kepada istrinya, ketika aku lebih dulu meninggal maka kau yang memandikan aku. Tapi ketika engkau lebih dulu meninggal maka aku akan memandikan engkau. Dan itu menjadi konsensus di ulama bahwa ketika suami meninggal, afdalnya sebenarnya istrinya memandikan di bagian tengah. Tapi kebalikannya, kalau istri yang meninggal, suaminya tidak boleh memandikan di bagian tengah. Kalau bilang kenapa dan tidak boleh, saya juga tidak tahu. Iya. Cuma secara umum garis besarnya bahwa ketika laki-laki yang meninggal, laki-laki yang memandikan. Dan itu anak-anaknya. Tidak usah ambil orang yang memandikan. Mestinya kita. Karena apa yang ketika dia hidup, dia malu. Di saat dia meninggal juga begitu, Pak. Malu kalau dilihat orang. Itu kan pandangan ruhnya kan tembus. Maka saya kasih tahu. Memandikan jenazah itu paling gampang, Pak. Sama dengan orang hidup itu. Jadi caranya kasih baring, cuma begini, kadang kita keliru. Ketika ada orang meninggal, sudah meninggal, kita sedekapkan, tutup matanya, baru ambil kain biasa ditutup, kain putih, baru ditinggalkan. Oh, keliru betul itu. Mestinya 10 menit atau 15 menit setelah orang meninggal, kembali lagi ke situ, ke jenazah. Gerakkan semua pergelangannya. Gerakkan pergelangan tangannya, sikunya digerakkan, tangannya digerakkan. Kemudian dimasukkan tangan di bawah punggungnya, kemudian sedikit diangkat naik, kemudian kakinya juga. Semua pergelangannya itu digerakkan supaya nanti ketika dimandikan itu seperti orang hidup yang semua badannya tidak keras. Kadang-kadang kita kalau memandikan itu keras badannya begini, karena orang meninggal kita tidak kembali menggerakkan itu setelah 10 atau 15 menit. Sama dengan jenazah yang mau dikasih bermalam. Ketika ada jenazah mau dikasih bermalam, jangan dimandikan. Karena kapan dimandikan, maka dia berubah menjadi jenazah. Tapi ketika tidak dimandikan, maka itu al-mautah. Ingat ya.
Maka ada yang mengatakan, enggak, dimandikan orang sakit. Mandikan dulu. Nah bukan orang sakit mau mandikan, orang mati itu. Kayak gitu. Biasa nogi maka dia to malasay. Nah ternyata malasay na dia to mati. Makanya Rasulullah mengatakan bersihkan, bukan dimandikan. Kalau mau dikasih bermalam, ambil kain basahi baru pel badannya yang kita anggap ada kotorannya. Setelah itu dikasih bermalam, jangan dimandikan. Karena kapan dimandikan langsung berubah menjadi jenazah. Karena orang yang meninggal belum diurusi itu al-mautah. Tapi ketika sudah diurusi, dikremasi, apa itu berubah menjadi jenazah. Makanya hadisnya mengatakan asra'u bil janazati. Tidak mengatakan asra'u bil mautakum. Ini penting saya sampaikan. Makanya kalau mau kasih bermalam jangan dimandikan. Dipel saja badannya supaya bersih. Kalau memandikan jenazah, itu diangkat badannya sekitar 40 derajat, punggungnya. Kemudian ditekan sedikit bagian pusarnya ke bawah. Kemudian kiri kanan, tapi jangan dikasih keras. Itu dengan lembut. Kemudian, makanya orang yang membersihkan di bagian tengah itu biasa pakai kos tangan. Makanya dimasukkan tangan itu ke dubur. Itu sampai di sini. Itu membersihkan karena dubur itu tertutup di bawah, kosong di tengah, tertutup di atas. Makanya disebut al-ainanu bikamus syai'. Itu tertutup, maka ada kotoran di sini bagian tengah. Itulah yang dibersihkan. Kalau itu bersih rapat sendiri, baru ambil sedikit kapas kemudian tutup. Setelah itu baru diwudukan. Setelah diwudukan, baru dimandikan. Nanti selesai dimandikan, kalau mau diwudukan kembali boleh. Tapi ulama fikih mengatakan cukup yang pertama. Dan ingat, jenazah tidak pernah batal wudunya siapapun yang menyentuhnya. Yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Itu. Ada yang mengatakan, sudah diwudukan, jangan kau sentuh. Oh itu tidak. Di fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Malik, fikih Imam Abu Hanifah, bahkan di kitab Sahih Sabi, itu tidak batal wudunya jenazah. Yang batal itu yang menyentuh. Ini makanya kan kadang biasa begitu. Jangan kau sentuh sudah diwudukan. Batal nanti wudu, diwudukan kembali itu. Jenazah itu tidak batal wudunya. Makanya setiap yang sudah memandikan jenazah disunnahkan mandi. Semua yang sudah menyentuh jenazah disunnahkan berwudu. Itu kan, itu aturannya itu. Kalau sudah dimandikan, kita biasa kalau memandikan di sini begitu juga ya. Atau terbalik. Dimandikan dulu baru dibersihkan kotorannya. Bersihkan dulu baru dimandikan. Wudunya di terakhir atau di pertama? Pertama. Biasa juga pakai terakhir. Sama aja kita kalau mau mandi, pergi dulu WC buang air kotoran, baru berwudu, baru mandi. Sama aja itu. Tidak ada bedanya. Begitu juga. Kalau kita pakai sabun di sini, sabun apa? Sabun cair, oh iya, cocok itu bagus sebenarnya. Cuma kalau biasanya air itu kalau mau lembut itu pakai shower, bagus. Disambung saja ke selang, pakai shower itu supaya lembut menyiramnya. Dan itu tidak banyak air pakai. Kalau biasa kita pakai air galon, itu kan karena sudah steril, karena sudah ada kapur barusnya dan juga bisa hitungannya ganjil, itu tidak masalah. Jadi itu yang kalau sudah dimandikan kemudian dikafani, kemudian ini penting juga. Sab sholat jenazah itu disunnahkan 3. Disunnahkan 3. Kemudian mengantar jenazah jangan di depannya. Bahkan ada ulama fikih mengatakan itu tidak terhitung mengiringi jenazah ketika di depannya. Makanya kecuali supir mobil ambulans. Itu kan jadi masalah kan? Tidak bisa di belakangnya. Iya. Karena dalam konsensus fikih, dalam ini kalau kita ngaji fikih, jenazah itu adalah imam. Jenazah itu adalah imam. Makanya ketika sholat jenazah, itu jenazah berada di posisi depan imam. Itu. Makanya itu semua ikut itu. Sholati jenazahnya di depan.
Walaupun di belakang kan tetap boleh. Makanya kadang mengatakan, wah kalau jenazah di belakang tidak bisa, harus di depan. Saya bilang kalau orang sholat gaib, di mana jenazahnya? Dia bilang tidak tahu. Itu makanya boleh. Cuma selama jenazah itu ada dan bisa dibawa ke depan, simpan di depan. Kemudian ketika mengantar jenazah, usahakan di belakangnya. Jangan di depannya. Kemudian jangan duduk, ini penting. Jangan duduk ketika jenazah sampai di kuburan sebelum masuk ke lahat. Yang mengantar itu tetap berdiri, menunggu sampai dimasukkan ke dalam lahat, baru boleh duduk. Kalau itu sunnahnya. Gitu. Jadi nanti dia masuk ke dalam, kita kan tidak. Jenazahnya sudah langsung cari di mana tempat duduk di sini. Yang paling parah duduk di atas batu nisan. Padahal Rasulullah mengatakan, seandainya engkau mengetahui siksaannya, kalau lebih memilih kau duduk di atas bara api, hancur badanmu dengan kulitmu, terbakar oleh bara api, daripada kau lebih memilih duduk di situ daripada duduk di atas batu nisan. Makanya aturan orang masuk ke kuburan itu persis aturan masuk ke rumahnya orang hidup. Mau masuk ke rumahnya orang, buka sandal. Mau masuk ke kuburan, buka sandalmu. Ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mau masuk ke rumahnya orang, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu persis sama. Aturannya, jangan melangkahi nisan. Kalau ada orang duduk di situ, jangan melangkahi itu. Dan itu persis sama. Makanya ada beberapa itu kaidah Pak dipakai dalam agama. Dan Rasulullah sampaikan sama. An-naumu ahul maut. Apa maknanya? Tidur itu bersaudara dengan mati. Coba. Tidur itu bersaudara dengan mati. Kenapa? Karena orang tidur itu kan orang mati. Benar ya, Bu? Kalau orang tidur mati ya? Hah? Kalau orang tidur, Bu, mati atau tidak? Tidak. Mati. Nah Rasulullah yang bilang, makanya doanya kan apa? Apa doa kalau mungkin tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau bangun apa? Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau terima kasih banyak ya Allah engkau mengembalikan kehidupanku setelah engkau mematikan aku. Berarti mati. Jangan bilang, tidak. Mati. Doanya saja Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya begitu. Tapi kenapa mengatakan, toh kok masih hidup Ustaz? Cocok nih. Makanya mati itu ada 3. Kematian idofi, kematian qadim, dengan kematian haya. Makanya tahap kematian itu 3. Dari ujung kaki ke lutut, dari lutut ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Makanya ketika orang tidur yang diangkat idofinya. Makanya disebut diangkat ruhnya. Tapi kalau orang wafat itu digenggam, berarti tidak kembali. Jadi Pak. Tapi kenapa Nabi mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu bersaudara dengan mati. Karena persis sama. Coba saya kasih tahu. Orang banyak tidak percaya tentang sisaan kubur. Tidak usah pakai logika. Tidak usah carikan hadis. Itu saja dipakai an-naumu ahul maut. Tidur itu bersaudara dengan mati. Kasih tahu, pernah kau bermimpi dipukul? Atau pernah kau bermimpi nak kejar anjing gila? Pas bau. Padahal dia tidak lari. Tersiksa fisiknya, padahal ruhnya yang ikut tersiksa. Itu analogi orang yang disiksa di alam kubur. Itu aja kuncinya Pak. Kemudian yang kedua, orang yang tidur itu kalau bermimpi, saya ingin tanya, orang bermimpi itu melihat atau tidak? Nah lihat dirinya ke Jakarta, melihat atau tidak? Melihat, tapi matanya tertutup kan? Coba. Mata apa nak pakai orang bermimpi itu ketika dia melihat kalau dalam mimpinya? Bukan. Masa mata hati? Itulah yang disebut dengan pandangan idofi. Itu biasa dipakai Pak. Ketika kita masuk di suatu tempat, biasa kita bilang, kayaknya saya pernah mimpi ke sini. Itu idofi. Biasa itu. Orang yang tinggi zikirnya itu bisa merasakan itu. Ketika masuk di itu tempat, kayaknya saya pernah masuk ke sini. Kayaknya saya pernah bermimpi kerja ini. Kayaknya pernah saya dibimbing melakukan ini. Itu sebenarnya idofi yang sudah bergerak, baru kita ikuti. Itulah yang dipakai ulama, sebelum orang berangkat dia bisa tahu. Makanya itu yang dipakai perempuan kalau mau tahu suaminya selingkuh atau tidak. Pakai itu aja Pak.
Betul. Makanya dari situlah ada istilah nikah batin, karena itu dikoneksikan sebelum lahir. Tapi itu hilang, Pak. Saya kasih tahu, Bapak bermimpi ke Jakarta, tidur di atas kasur 10 menit, itu sudah bisa bolak-balik dari Jakarta. Padahal kalau naik mobil, naik pesawat, itu butuh sekian jam. Orang bisa menempuh perjalanan hanya sekian seperdetik, dia bisa pulang ke tempatnya, itu karena idafi. Itulah masuknya guru tak kayak Jabdur Rahman Ambodale, bahwa saya ngaji kitab ke Imam Syafi'i itu 6 tahun. Itu yang tidak dipahami orang, Pak, ketika dia melihat lahiriahnya. Soalnya kita bisa, sekarang bisa, Pak. Orang-orang ini bisa, Pak, bisa melakukan itu. Bagaimana caranya? Gampang, video call, Pak. Iya, video call. Kita bisa sampai di Mekah, sepersekian detik bisa sampai di Madinah, ada gambar, ada suara, di layar baru tidak ada sambungan. Itu apa yang dipakai? Itu nur. Kita mengatakan black hole, padahal bukan. Ulama itu bongkar tidak pakai media, tapi dia pakai kalbu. Itu tembus, Pak. Secara ilmiah ada, dan hakikat cuma dia orang tidak bongkar. Itu setipis bawang batasnya. Kalau orang tembus itu luar biasa. Tapi saya tidak buka itu. Itu ulama kita dari dulu itu pelajari. Makanya guru ketika Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani mau datang ke Mangkoso, itu dia tahu. Dari mana dia tahu? Padahal dia tidak punya HP. Itu karena idhafi. Makanya istri itu mestinya kirimkan Fatihah suaminya kalau mau tidur. Karena ruh itu terkoneksi terus. Dan itu ngomong sendiri. Cuma jangan bilang ila arwahi. Karena belum mati. Iya, makanya orang bilang ila ruh. Kalau meninggal ila arwah. itu dipakai itu. Anak-anak kita di pondok pesantren kirimkan Fatihah kalau malam Jumat 41 kali. Itu tirakatnya. Insya Allah itu tidak nakal itu anak-anak kita. Ini sudah 1 jam lebih, Pak. Saya persingkat. Kemudian ada juga penting ini. Kalau kita menggali kuburan, itu lahat di bagian bawah itu mesti rapat ke sebelah barat. Jadi lahat itu ada 2 ya. Rapat ke sebelah barat atau sekalian masuk ke dalam. Itu sekitar 40 cm dikasih masuk. Kalau tanah berpasir dan sering bergerak, masukkan lahatnya ke samping. Supaya di atasnya itu kan tidak bergerak. Kemudian kalau diisi tanah kuburan, itu jenazah tidak diinjak karena dia di samping. Itu bi hurmatil jenazah. Yang kedua biasa lahat itu bagian atas ketika kuburan itu berair dan tidak mau kering, tidak mau habis airnya. Selalu muncul air, sekalian kasih lewat galiannya ke bawah sekitar 40 cm, baru lahatnya di samping bagian atas. Jadi nanti jenazah diselipkan masuk, baru ditutup belakangnya, baru diisi air. Jadi dia tidak kotor terkena air karena agak di atas tinggal. Makanya guru kayak di Sanusi Baco almarhum al-Maghfurlah ketika dimakamkan sih begitu. Karena di tempatnya itu berair. Tuh. Jadi itu ulama kita kan memang jelaskan. Karena memang sebenarnya itu tidak boleh kalau basah. Harus ditimba anunya itu. Makanya kalau tidak bisa kering di situ ya orang pakai doni. Kalau memang selalu berair dan tidak bisa diantisipasi airnya dan memang kuburan di situ begitu ya dipakai doni kan. Untuk supaya bihurmatil jenazah namanya, menghormati. Kemudian yang memasukkan ke dalam lahat sebenarnya begini, Pak. Ini saya kasih tahu rahasia ulama sufi. Memasukkan ke dalam lahat itu yang paling bagus kalau ibunya. Selama dia masih hidup. Itu paling bagus. Kalau bukan ibunya, gurunya. Mursyidnya kalau tarekat. Kenapa ibunya? Karena doanya itu yang tembus. Dan ikhlas betul. Ketika dia meletakkan anaknya, kemudian membaca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulullah, kemudian memohon kepada Allah supaya anaknya tidak disiksa, itu tembus doanya. Cuma sekarang orang takut. Jarang berani mau orang masukkan ke dalam lahat. Bukan hanya karena tidak tahu bacaannya, mungkin takut juga. Padahal itu kan mudah. Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulullah.
orang dimasukkan ke lahat itu dua versi, Pak. Bisa dari utara ke selatan, bisa dari selatan ke utara. Ya, dua versi ya. Bisa kepalanya duluan turun ke lahat, ke lubang kuburan, bisa kakinya duluan. Makanya kalau orang gemuk, dia kakinya dulu supaya orang yang dibawa tidak tersiksa. Karena ringan. Tapi kalau orang dia misalnya si kurus masih mampu diantisipasi ringan, kepalanya dulu turun, baru kakinya. Makanya kalau kakinya kan tidak berat, nanti tinggal ditarik begini langsung turun badannya. Makanya itu dua-duanya dibolehkan. Saya dulu itu bingung, kenapa ada yang dari selatan ke utara, kenapa ada yang dari utara ke selatan. Nanti saya baca, oh ternyata ada penjelasannya. Bahwa ketika jenazah itu memberatkan ketika diangkat, mungkin karena orangnya gemuk atau besar, maka bisa dia dari utara ke selatan. Supaya kakinya duluan turun, itu ringan. Nanti badannya langsung turun ke bawah. Kemudian setelah itu kan ada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu satu disimpan di bagian bawah pipi. Yang kedua bisa di dada, bisa juga di bawah dagu. Kemudian yang ketiga di ubun-ubun. Jadi jangan coba-coba disimpan di mata dengan di sini, jangan. Jadi itu di bagian dada, di bagian kaki, kemudian ada di bagian kepala, dada, kaki. Ada juga empaki di bawah pipi, kemudian di bawah dagu, kemudian di ubun-ubun. Setelah itu ambil tanah, itu dalam kitab Ian, ambil tanah, bacakan inna anzalnahu 7 kali. Setiap 1 kali sampai itu ditiup. Kemudian yang di tangan kanan itu taburkan di bagian, menyentuh bagian kulitnya. Yang di tangan kiri taburkan di kain kafannya. Itu tidak akan kena azab kubur. Itu doanya. Setelah itu ditimbun, semua orang pergi, tinggal satu. Jangan pergi semua. Mesti ada orang tinggal satu. Satu orang, orang terakhir. Jangan pulang, sekitar 40 langkah orang tinggalkan itu tempat pemakaman, ambil tanah yang pas lurus bagian kepalanya. Dianukan saja, bilang di sini tadi bagian kepalanya, bacakan inna anzalnahu 1 kali baru kembalikan. Ambil tanah dilurus di bagian pusarnya, bacakan inna anzalnahu baru kembalikan. Baru ambil juga di bagian kaki, baru kita pulang terakhir. Itu yang bilang orang Bugis, patan raki buruk. Keluarganya tidak akan terganggu jin